Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Cerita ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti tanpa alasan. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa di beberapa tempat, kebaikan tidak selalu datang tanpa harga. Ada pertolongan yang menyelamatkan. Ada juga pertolongan yang pelan-pelan menukar sesuatu dari hidup kita tanpa kita sadar. Kampung kami dulu tidak besar. Cuma deretan rumah yang dipisahkan sawah, kebun singkong, dan jalan tanah merah yang kalau habis hujan becek seperti bubur. Malam hari suasananya sunyi sekali. Suara jangkrik terdengar jelas. Suara motor dari kejauhan sudah seperti petir. Dan satu-satunya tempat yang tetap hidup sampai malam hanyalah warung Busari. Warung itu sudah ada sejak saya masih anak-anak. Seingat saya, warung itu tak pernah pindah, tak pernah direnovasi besar-besaran, tak pernah berubah bentuk. Tetap kecil, tetap tua, tetap sederhana. Tetapi justru karena itulah warga merasa dekat. Warung itu seperti bagian dari hidup kampung. Seperti sumur tua. Seperti pohon mangga di ujung jalan. Seperti sesuatu yang selalu ada, meskipun tidak pernah dipikirkan. Busari sendiri seorang perempuan paruh baya. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya selalu disanggul rapi. Wajahnya tidak cantik dalam arti yang mencolok, tapi punya ketenangan yang aneh. Kalau ia tersenyum, orang merasa aman. Kalau ia bicara, orang merasa dimengerti. Matanya kecil, tapi tatapannya seperti bisa menembus lelah orang yang datang. Ada satu kebiasaan Busari yang sejak dulu membuat banyak orang kagum. Beliau selalu mencatat hutang pelanggan di buku tulis bergaris, lalu meletakkannya di laci meja. Tidak ada yang pernah melihat beliau mengancam atau menekan orang untuk membayar. Bahkan jika seorang pelanggan datang dengan wajah murung dan berkata, "Bu, saya catat dulu ya," beliau hanya mengangguk. "Ambil saja yang perlu," katanya. "Kalau rezeki sudah datang, nanti diselesaikan." Kalimat itu terdengar wajar. Bahkan terlalu wajar. Maka tak ada yang curiga. Sampai saya sendiri mengalami peristiwa yang membuat hidup saya berubah. Waktu itu saya baru saja dipecat dari tempat kerja. Uang tabungan menipis. Istri saya, Nia, sedang hamil 6 bulan. Anak pertama kami belum lama lahir. Motor saya sering mogok. Tagihan listrik menunggak. Dan malam itu, saat hujan turun pelan-pelan, saya pulang ke rumah membawa dompet kosong dan kepala penuh bising. Anak saya menangis karena susu habis. Nia diam saja, tapi saya tahu ia cemas. Saya tidak mau melihat mata itu. Mata orang yang berusaha kuat, padahal sedang sama-sama takut. Maka saya keluar rumah. Bukan untuk menenangkan diri, tapi karena perut saya sendiri sudah seperti dipelintir lapar. Saya berjalan ke warung Busari. Saat itu sekitar jam 9 malam. Jalan desa basah dan lengang. Lampu warung memantul di genangan air. Dari kejauhan, warung itu tampak seperti satu-satunya titik hidup di tengah kegelapan. Saya masuk dengan ragu. Busari sedang duduk di belakang meja. Di dekatnya ada termos kopi, toples kerupuk, dan buku catatan yang saya tahu pasti berisi daftar hutang pelanggan. Ia menoleh, lalu tersenyum. "Silakan, Nak."
Saya berdiri canggung. Bu, saya mau beli susu sama mie instan. Tapi, belum bisa bayar malam ini. Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat wajah saya lama sekali, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak saya ucapkan. Lalu ia bangkit, mengambil beberapa bungkus mie, sebungkus susu, 2 butir telur, dan sebungkus roti tawar. Bawa dulu, katanya. Saya kaget. Nanti saya catat saja, Bu. Beliau mengangguk, lalu menulis sesuatu di buku. Saya sempat melihat sekilas nama saya di halaman itu. Tulisan tangannya rapi. Di samping nama saya ada jumlah yang tidak besar. Saya ingat betul itu. Saya bayar kapanpun saya bisa, kata saya. Bu Sari tersenyum tipis. Tidak apa. Yang penting kamu pulang dulu. Anak kecil kalau lapar, rumah jadi dingin. Kalimat itu membuat dada saya sesak. Saya mengucapkan terima kasih berkali-kali. Lalu pulang membawa plastik belanjaan dengan perasaan campur aduk, lega, malu, dan sedikit tersentuh. Malam itu Nia memasak mie, anak saya minum susu, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, rumah kami 3 hari kemudian, saya mendapat tawaran kerja dari teman lama. Bukan gaji besar, tapi cukup untuk bertahan. Seminggu kemudian, ada proyek tambahan. 2 minggu lalu, uang lembur masuk. Setelah itu, tetangga saya yang punya bengkel menawarkan pekerjaan sampingan. Lalu saya menang lotre kecil di acara RT. Lalu barang lama saya laku dijual. Hidup saya berubah terlalu cepat. Saya sempat merasa bersyukur. Saya mengira itu kebetulan. Mungkin memang saat susah, rezeki biasanya datang berturut-turut. Mungkin saya hanya beruntung. Mungkin Tuhan memang sedang menolong saya. Saya datang lagi ke warung Bu Sari sebulan kemudian dengan uang yang cukup untuk membayar semua yang pernah saya ambil, ditambah lebih. Bu, saya mau lunasin hutang saya. Beliau menerima uang itu tanpa banyak bicara. Hanya menghitung sebentar, lalu menaruhnya di laci. Sudah, katanya. Begitu saja. Bu Sari mengangguk. Lunas ya lunas. Saya senang. Saya pulang dengan dada ringan. Saya tidak tahu bahwa lunas yang beliau maksud bukan cuma urusan uang. Saya juga tidak tahu bahwa sejak saya menyerahkan uang itu, ada satu hal di hidup saya yang mulai bergerak mundur tanpa terlihat. Bukan langsung. Bukan dramatis. Tapi sedikit demi sedikit. Dan itu baru saya sadari setelah beberapa kejadian aneh mulai menumpuk di kampung kami. Setup. Di pinggir jalan desa, ada sebuah warung kecil yang terkenal baik hati. Pemiliknya selalu memberi hutang ke siapapun yang butuh. Tidak pernah menagih. Dan anehnya, semua yang berhutang di sana selalu berhasil melunasi. Bahkan yang sebelumnya hidup susah, tiba-tiba jadi lancar rezekinya. Begitulah cara kampung kami mengenal warung Bu Sari. Semua orang menganggap warung itu simbol kebaikan. Tempat orang-orang kecil ditolong tanpa syarat. Bahkan kepala dusun pun pernah beberapa kali membeli kopi di sana dan lupa bayar, lalu ketika ditegur hanya tertawa dan berkata, "Nanti saya lunasi." Dan benar saja, beberapa minggu kemudian beliau datang membawa uang. Yang lebih aneh, orang-orang yang berhutang di warung itu memang seperti didorong oleh sesuatu untuk segera menyelesaikannya. Tidak ada yang menunda terlalu lama. Tidak ada yang kabur. Tidak ada yang pura-pura lupa. Selalu ada saja jalan untuk membayar.
Kampung kami yang biasanya penuh keluhan jadi suka membicarakan warung Bu Sari sebagai pembawa berkah. Ibu-ibu bilang warung itu adem. Bapak-bapak bilang Bu Sari tidak perhitungan. Anak-anak bilang warung itu tempat paling enak karena bisa dapat permen dulu baru bayar nanti. Tapi ada satu hal yang sejak dulu sebenarnya aneh, hanya saja kami tidak sadar karena terlalu sibuk bersyukur. Orang-orang yang sudah melunasi hutang di warung Bu Sari jarang terlihat lagi di sana. Bukan karena mereka pindah rumah. Bukan karena pindah kerja. Bukan karena sudah tidak butuh belanja. Mereka benar-benar seperti menjauh. Awalnya hanya beberapa orang. Pak Rano, penjual sayur yang dulu sering mampir. Setelah lunas, ia tidak pernah lagi terlihat. Istrinya bilang Pak Rano sibuk kirim sayur ke pasar pagi dan pulang selalu malam. Kami percaya. Lalu ada Bu Tini, tukang jahit. Setelah lunas, ia katanya dapat pesanan banyak. Kami ikut senang. Lalu ada Dodi, remaja pengantar galon yang biasanya nongkrong di warung sampai larut. Setelah lunas, ia mendadak kerja di luar kota. Kami dengar dari ibunya. Lalu satu persatu, mereka berhenti datang. Tidak ada yang terasa janggal pada awalnya, karena alasan selalu tersedia. Sibuk, kerja, pindah, sakit, menikah, ikut keluarga, urusan luar desa. Alasan apapun yang membuat orang lain berhenti muncul di satu tempat masih terdengar masuk akal. Sampai suatu hari, saya bertemu Pak Rano. Atau, saya pikir itu Pak Rano. Saya melihatnya di pasar kecamatan. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Ia berjalan cepat sambil menunduk, seolah dikejar sesuatu. Saya memanggilnya. Pak Rano. Ia berhenti. Memalingkan wajah. Tapi ekspresinya seperti orang yang salah tangkap. Pak, saya ini, Jaya. Ia menatap saya kosong. Lalu, setelah beberapa detik, wajahnya berubah sangat pelan. Seperti orang yang baru ingat sesuatu yang menyakitkan. Jaya, suaranya serak. Kamu masih ingat warung itu? Tentu saja. Ia menelan ludah. Kalau sudah lunas, jangan terlalu sering lewat sana. Saya tertawa kecil, mengira dia sedang bercanda. Kenapa? Pak Rano tidak menjawab. Ia justru memegang lengan saya erat-erat. Tangan dinginnya membuat saya merinding. Kalau Bu Sari bilang kamu sudah lunas, jangan minta tambah, jangan datang lagi, jangan tanya apapun. Saya bingung. Maksud Bapak apa? Ia menatap saya lama sekali. Lalu ia berkata dengan suara hampir tidak terdengar, karena yang dibayar bukan cuma yang kau ambil. Belum sempat saya bertanya lebih jauh, ia melepaskan lengan saya dan berjalan cepat meninggalkan pasar, seolah takut bicara lebih lama. Saya masih ingat betul, waktu itu saya hanya menganggapnya omong kosong orang capek. Tapi setelah pertemuan itu, saya mulai memperhatikan. Dan saya mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak saya sadari. Orang-orang yang lunas memang tidak datang lagi. Dan saat saya mencoba mengajak mereka ngobrol, jawaban mereka selalu aneh. Ada yang tampak gugup. Ada yang cepat mengganti topik. Ada yang seperti lupa masa lalu. Ada pula yang sekadar tersenyum dan berkata, "Ah, biasa saja. Sekarang sudah cukup." Sekilas terdengar wajar. Tapi ada rasa kosong di balik kata-kata itu. Seolah mereka bukan menolak cerita, melainkan menolak mengingatnya. Saya mulai curiga pada buku catatan Bu Sari. Pada senyumnya.
pada cara beliau memandang orang yang berhutang, seolah tahu kapan seseorang benar-benar akan kembali. Saya juga mulai memperhatikan sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kali ada pelanggan baru berhutang, Bu Sari tidak hanya mencatat nama dan jumlah. Ia mencatat sesuatu lebih panjang. Terkadang beliau menulis lama sekali, lama di luar wajar. Kadang beliau menatap pelanggan lalu mencatat tanpa bertanya banyak. Seperti mencatat bukan sekadar utang, melainkan sesuatu yang tidak kasat mata. Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak saat itu saya jadi sering terbangun di malam hari. Bukan karena suara, tapi karena merasa ada yang mengamati dari ujung rumah. Nia juga mulai merasa tidak enak. Ia bilang rumah kami seperti lebih dingin setelah saya melunasi hutang warung itu. Awalnya saya pikir itu cuma perasaan. Namun memang benar. Angin yang masuk dari celah dinding rasanya berbeda. Bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang menempel di kulit seperti embun dari kuburan. Saya juga mulai mengalami kejadian kecil yang membuat saya gagal tenang. Kadang saya lupa menaruh barang di mana. Kadang saya masuk ke dapur dan berhenti karena tidak ingat apa yang mau diambil. Kadang saya menatap wajah anak saya terlalu lama dan tiba-tiba merasa ia tumbuh terlalu cepat. Padahal baru beberapa hari yang lalu saya memegangnya dalam gendongan. Yang paling aneh adalah rasa waktu saya terasa meleset. Pagi terasa terlalu cepat habis. Siang terasa pendek. Malam datang terlalu awal. Dan saya sering merasa lelah, seolah saya sudah melakukan banyak hal padahal belum. Saya sempat menganggap saya hanya stres. Sampai suatu pagi, ibu saya datang ke rumah dan menatap saya dengan wajah khawatir. "Jaya," katanya pelan, "kamu sakit?" "Tidak, Bu." "Kenapa?" "Pucat sekali." Saya tertawa kecil. "Mungkin kurang tidur." Tapi ibu saya menggeleng. Ia meraih tangan saya, lalu menatap lekat-lekat. "Kalau ada yang aneh, bilang. Jangan disimpan sendiri." Saya hampir bilang soal warung Bu Sari. Tapi entah kenapa lidah saya terasa berat. Ada sesuatu di dada saya yang menahan. Mungkin karena saya takut dianggap berlebihan. Mungkin karena saya tidak punya bukti. Mungkin karena sebagian dari diri saya masih ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun beberapa hari kemudian, hal yang membuat saya benar-benar yakin terjadi di rumah tetangga kami. Rising action. Malam itu hujan turun deras. Angin menyapu atap seng. Jalan depan rumah penuh lumpur. Sekitar jam 11, terdengar teriakan dari rumah Bu Rukiah, tetangga sebelah. "Pak Rano! Pak Rano!" Saya terbangun dan keluar rumah. Tetangga lain juga keluar. Bu Rukiah berdiri di teras dengan wajah panik. Suaminya, Pak Rano, ya, Pak Rano yang dulu saya temui di pasar, ternyata tinggal bersama adik iparnya setelah istri pertamanya meninggal. Semua orang mengira dia sedang tidur. Tapi kamar belakang rumah kosong. Pintu belakang terbuka. Jejak kaki basah terlihat mengarah ke kebun. Kami mencari-cari sampai hampir subuh. Lampu senter menyorot lumpur, semak, pagar bambu, dan parit. Tapi Pak Rano tidak ditemukan. Baru 2 hari kemudian kami dengar kabar dia ditemukan di pinggir hutan, dalam keadaan linglung, tidak ingat apa-apa selain satu kalimat. "Jangan datang kalau sudah lunas." Sejak itu, orang-orang mulai takut, tetapi masih belum paham. Lalu datanglah giliran saya melihat sesuatu sendiri. Saya malam itu pergi ke warung Bu Sari untuk membeli rokok dan kopi.
Jam menunjukkan sekitar 9:30. Warung sepi. Bu Sari sedang duduk membungkuk di belakang meja. Saya menyapa, lalu membeli barang yang saya butuhkan. Saat beliau mengambil uang kembalian, saya melihat laci terbuka sedikit. Di dalamnya ada buku catatan itu. Saya tidak berniat mengintip. Benar-benar tidak. Tapi mata saya seperti tertarik. Saya melihat halaman yang terbuka, dan apa yang saya lihat membuat buluk. Di samping nama saya bukan hanya ada jumlah utang. Ada angka-angka lain. Bukan angka rupiah, tapi deretan tanggal. Saya melihat tulisan seperti 12, 13, 15, 16. Lalu ada catatan kecil di bawahnya. Nafas mulai melambat. Saya membeku. Bu, suara saya pecah. Bu Sari menutup laci dengan cepat. Terlalu cepat. Wajahnya tidak berubah banyak, tapi ada sesuatu yang hilang dari senyumnya. Senyum itu masih ada, tapi seperti tempelan. Kenapa, Nak? Saya menelan ludah. Itu buku apa? Beliau menatap saya lama. Cukup lama sampai saya merasa seluruh warung menjadi sempit. Buku catatan biasa, katanya. Kenapa? Saya menunjuk laci. Saya lihat nama saya. Ya, memang ada. Dan ada tulisan aneh. Bu Sari menatap saya tanpa berkedip. Kamu salah lihat. Tidak ada nada marah. Tidak ada penekanan. Justru itu yang membuat saya semakin takut. Orang yang marah masih terlihat manusia. Tapi orang yang terlalu tenang saat ketahuan menyembunyikan sesuatu, itu lain. Saya mundur setapak. Bu, saya belum pernah melihat nama orang dicatat dengan tanggal seperti itu. Beliau diam. Lalu, sangat pelan, ia berkata, "Kalau kamu tidak mau tahu, jangan lanjut." Kalimat itu jatuh seperti batu ke sumur. Saya pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Nia melihat wajah saya dan langsung sadar ada sesuatu. Ada apa? Saya menceritakan semuanya. Tentang buku, angka, tulisan aneh. Nia mendengarkan sambil memeluk anak kami yang sudah tidur. Wajahnya makin lama makin pucat. Jaya, katanya pelan, kamu harus berhenti belanja di sana. Kenapa? Karena aku juga pernah melihat sesuatu. Saya menoleh cepat. Apa? Nia menggigit bibirnya. Waktu kamu sedang kerja lembur 3 minggu lalu, aku ke warung Bu Sari beli minyak. Waktu itu aku lihat di belakang beliau ada bayangan. Bayangan apa? Bukan bayangan biasa. Seperti orang berdiri, tapi tidak ada tubuhnya. Cuma gelap. Tinggi. Diam. Menempel di belakang warung. Saya merinding. Kamu pasti capek. Awalnya aku pikir begitu. Nia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Tapi bayangan itu menoleh ke arahku. Saya menahan napas. Dan aku bisa lihat matanya. Saya tidak bicara apa-apa. Hanya merasakan dada saya semakin sempit. Setelah malam itu, kami sepakat untuk tidak ke warung itu lagi kecuali terpaksa. Tapi hal yang paling menakutkan justru datang setelah saya mencoba menghindar. 3 hari berturut-turut saya bermimpi tentang warung Bu Sari. Dalam mimpi pertama, saya duduk di bangku depan warung dan melihat banyak orang antre. Mereka semua memegang plastik belanjaan, tapi wajah mereka seperti tidak punya umur. Putih. Kosong.
Bu Sari melayani satu persatu dengan senyum lembut. Setiap orang yang menerima barang dari beliau langsung menunduk, lalu berjalan ke arah belakang warung dan menghilang di balik pintu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dalam mimpi kedua, saya masuk ke warung itu dan meja kasir kosong. Tidak ada rokok. Tidak ada kopi. Hanya buku catatan terbuka. Di halaman itu ada nama saya ratusan kali. Lalu saya mendengar suara Bu Sari dari belakang, berbisik, "Lunas 1 hari." Dalam mimpi ketiga, saya melihat diri saya sendiri duduk di bangku paling belakang bersama orang-orang yang saya kenal. Pak Rano, Bu Tini, Dodi, beberapa wajah lain yang saya tidak sempat kenali. Kami semua duduk diam menghadap Bu Sari. Beliau berdiri di depan kami membawa sesuatu seperti jam pasir yang isinya bukan pasir, melainkan butiran cahaya. Setiap kali beliau membalik jam itu, salah satu dari kami tampak memudar sedikit. Saya terbangun sambil menjerit. Nia membangunkan saya dengan wajah panik. Keringat saya dingin. Jantung saya berdegup terlalu cepat. Dan di luar kamar, saya mendengar suara yang membuat seluruh tubuh saya kaku. Suara langkah kaki. Pelan. Berhenti di depan pintu rumah. Lalu ada ketukan 3 kali. Tok. 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 Saya menahan napas. Nia memeluk anak kami erat-erat. Ketukan itu tidak berlanjut. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan tua dari luar rumah. Jaya. Saya langsung mengenali suaranya. Bu Sari. Saya menatap Nia. Ia menangis tanpa suara. Jaya, buka, kata suara itu lagi. Lembut sekali. Terlalu lembut. Ada yang tertinggal. Saya tidak bergerak. Ketukan tidak ada lagi. Yang terdengar hanya hujan. Lalu suara itu berkata, "Kalau tidak dibuka malam ini, nanti kamu sendiri yang datang." Saya hampir pingsan. Saya tidak membuka pintu. Saya juga tidak menjawab. Kami hanya duduk membeku sampai subuh. Ketika saya memberanikan diri membuka pintu pagi-pagi, halaman depan kosong. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bekas basah yang jelas. Seolah kejadian semalam hanya halusinasi. Tapi saya melihat satu hal di depan pintu. Sebuah bungkus rokok yang saya tahu bukan milik saya. Dan di atasnya, secari kertas kecil bertuliskan, "Masih ada 9 hari." Saya membaca tulisan itu berkali-kali. Tangan saya gemetar. Saya tidak paham 9 hari untuk apa. Saya berpikir itu ancaman. Saya berpikir itu mungkin lelucon buruk. Tapi sejak membaca catatan itu, angka 9 menempel di kepala saya seperti kutukan. 9 hari kemudian, saya mendengar kabar pertama dari warga. Bu Tini, tukang jahit yang dulu sangat cepat melunasi hutangnya, ditemukan pingsan di ruang jahitnya. Dokter bilang tidak ada luka. Tidak ada penyakit berat. Hanya tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Saat sadar, ia menatap langit-langit dan bertanya dengan suara seperti anak kecil, "Sekarang hari apa?" Keluarganya bilang Bu Tini lupa banyak hal. Lupa nama cucunya. Lupa letak dapur. Lupa cara menjahit. Tapi yang paling aneh, ia terus bertanya, "Aku sudah bayar belum?" Siapapun yang mendengar cerita itu pasti akan merinding. Saya mulai nekat mencari tahu. Saya datangi rumah Pak Rano. Rumahnya kosong. Tetangganya bilang ia pergi 2 malam lalu tanpa pamit. Saya datangi rumah Dodi.
Ibunya bilang Dodi tidak pernah pulang dari perjalanan antar kota. Saya datangi beberapa warga lain yang dulu pernah berhutang. Jawaban mereka serupa, hidup mereka memang sempat membaik, tetapi setelah lunas, mereka merasa berubah. Ada yang sering kehilangan ingatan pendek. Ada yang sering bermimpi duduk di tempat yang sama. Ada yang merasa waktu berjalan lebih cepat. Ada yang tidak lagi enak tidur. Lama-lama saya sadar, mereka semua memang berhasil membayar. Tetapi setelah itu, hidup mereka seperti diambil mariinnya. Ada yang kehilangan ingatan. Ada yang kehilangan keluarga. Ada yang kehilangan umur. Ada yang kehilangan dirinya sendiri. Dan semua orang itu, seperti ditekan oleh sesuatu, menjauh dari warung Bu Sari. Karena setiap kali mereka datang dekat, mereka merasa dipanggil. Saya tidak tahan lagi. Saya memutuskan untuk kembali ke warung itu malam hari, sendirian, untuk mencari jawaban. Nia menangis dan melarang saya. Jangan pergi. Kalau aku tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu. Justru karena itulah aku takut. Saya memeluknya sebentar, lalu berangkat. Malam itu warung Bu Sari masih buka. Lampunya lebih redup daripada biasa. Angin tidak bergerak. Jalan desa sunyi seperti kuburan. Saya berdiri di seberang jalan dan melihat warung itu dari kejauhan. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Warung itu tampak lebih besar dari biasanya. Padahal saya tahu bangunannya tetap kecil. Tapi di mata saya, pintu masuknya seperti terlalu dalam. Seolah di balik papan kayu itu ada ruangan tak berujung. Saya mengumpulkan keberanian lalu masuk. Bu Sari sedang duduk sendiri. Tidak ada pelanggan. Masih ingat jalan pulang? Katanya tanpa menoleh. Saya diam. Beliau menutup buku catatan di depannya, lalu mempersilakan saya duduk. Kenapa kamu datang lagi? Saya menatapnya. Apa sebenarnya yang terjadi di warung ini? Bu Sari diam cukup lama. Lalu ia berkata, kamu sudah tahu jawabannya. Saya belum tahu apa-apa. Justru itu masalah manusia, katanya pelan. Selalu merasa belum tahu sampai akhirnya terlambat. Saya menahan marah. Saya lihat catatan itu. Tanggal. Nafas melambat. Apa maksudnya? Bu Sari menatap saya seperti ibu yang iba pada anak keras kepala. Pernah dengar, katanya, ada orang yang hutangnya tidak dibayar dengan uang? Saya tidak menjawab. Sebagian orang membayar dengan tenaga. Sebagian dengan kesehatan. Sebagian dengan hubungan. Sebagian dengan harga diri. Ada juga yang membayar dengan waktu. Saya menegang. Warung saya, lanjutnya, menerima semua itu. Saya merasakan darah di kepala saya panas. Jadi selama ini, yang kami bayar bukan cuma uang? Bu Sari tersenyum tipis. Uang hanya tanda. Yang benar-benar dikurangi adalah jatah hidup. Tapi jangan takut. Orang biasanya senang kalau hidupnya lancar dulu. Saya hampir tidak percaya apa yang saya dengar. Kenapa kami jadi berhasil lunas? Karena kalian minta ditolong. Bukan begitu. Ya, memang bukan dengan kata-kata. Tapi dengan keputusasaan. Saya terdiam. Bu Sari menyilangkan tangan. Orang datang ke sini saat mereka tak punya pilihan. Saya kasih jalan. Rezeki dibuka. Kesempatan datang. Kerja ada. Kesehatan membaik.
Semua terasa seperti mukjizat. Lalu mereka bayar. Bayar dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak mereka hitung. Saya menggenggam kursi kayu itu. Berapa banyak yang sudah ibu ambil? Beliau menatap saya lama. Aku tidak mengambil. Lalu siapa? Untuk pertama kalinya, Bu Sari tersenyum tanpa kehangatan. Yang duduk di belakang. Saya menoleh refleks. Dan saya melihatnya. Di balik warung yang sempit itu, di lorong gelap dekat pintu belakang, ada deretan kursi plastik tua. Dan di atas kursi-kursi itu duduk orang-orang yang saya kenal. Wajah mereka datar. Mata mereka kosong. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas seperti orang biasa. Pak Rano duduk paling kiri. Butini di sebelahnya. Dodi. Beberapa warga lain. Bahkan ada seorang kakek yang sudah meninggal 2 tahun lalu menurut kabar kampung. Saya mundur begitu cepat sampai hampir jatuh. Lihat, kata Bu Sari tenang. Mereka tidak marah. Mereka hanya menunggu. Menunggu apa? Giliran yang belum selesai. Saya gemetar hebat. Apa maksud ibu? Bu Sari menunduk, lalu membuka buku catatan itu. Saya melihat nama-nama yang tercatat. Banyak. Terlalu banyak. Ada yang diberi tanda lunas. Ada yang diberi tanda panah. Ada yang diberi garis merah di samping tanggal. Setiap orang yang berhutang di sini, katanya, menerima bagian hidup tambahan dari tempat lain. Setelah cukup, ia membayar kembali. Yang terlambat datang akan terus ditarik. Yang lunas terlalu cepat sering masih menyisakan sisa. Jadi mereka kembali duduk di belakang. Menunggu disusul. Saya seperti tidak bisa bernapas. Disusul oleh siapa? Bu Sari menatap saya. Otak saya mulai menolak memahami, tetapi tubuh saya sudah lebih dulu tahu jawabannya. Jangan bilang. Beliau menatap saya dalam-dalam. Iya. Saya hampir muntah. Jangan bilang orang yang lunas, masuk ke sana. Bu Sari tidak menjawab. Jawaban itu justru ada pada heningnya. Saya menatap deretan kursi di belakang warung. Dan tiba-tiba saya sadar, mereka bukan duduk santai. Mereka sedang menunggu, benar-benar menunggu, seperti antrean yang tak putus. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang begitu pekat hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Kalau begitu, suara saya serak, semua orang yang lunas. Tidak semua, kata Bu Sari. Hanya yang akhir-akhirnya sudah dekat. Saya terdorong mundur. Kalau kamu datang ke sini berkali-kali, lanjutnya, kamu akan mengingat lebih cepat. Tapi kalau kamu menghindar, kamu akan lupa bahwa waktumu sendiri sedang dihitung. Saya menatapnya dengan marah bercampur takut. Kenapa saya? Karena kamu yang paling lama menunda. Menunda apa? Menyerahkan sisa. Saya benar-benar tidak mengerti. Sisa apa? Bu Sari menutup buku catatannya dengan pelan. Masih ada 9 hari, katanya. Saya membeku. Itu tulisan di bungkus rokok. Jangan bilang itu. Bukan ancaman, katanya. Itu pengingat. Pengingat untuk apa? Untuk mengembalikan yang masih tertinggal. Saat itu saya merasa seluruh ruangan berputar. Saya menatap Bu Sari, lalu kursi-kursi di belakang, lalu pintu depan warung,
dan mendadak sadar bahwa saya bukan sedang berbicara dengan orang yang hanya menjual barang. Saya sedang berbicara dengan sesuatu yang sudah puluhan tahun mengerti cara menghisap ketidaksadaran manusia. Dan saat saya hendak lari, Bu Sari berkata satu kalimat yang membuat darah saya serasa membeku di tulang. "Kalau kamu pulang malam ini," katanya, "kamu akan menemui dirimu yang besok." Limas. Saya lari. Saya tidak peduli lagi. Saya keluar warung hampir menabrak pintu, lalu berlari secepat mungkin menyusuri jalan tanah. Hujan baru saja berhenti. Langit gelap. Napas saya tercekat. Saya tidak menoleh sampai rumah. Saat saya masuk, Nia langsung memeluk saya sambil menangis. "Ada apa? Kamu kenapa?" Saya tidak sanggup menjawab. Saya hanya berkata, "Kita harus pergi dari kampung ini." Tapi belum sempat kami bicara lebih jauh, terdengar suara ketukan dari luar rumah. Tok, tok, tok. Kami saling pandang. Lalu suara itu datang lagi. Jaya. Suara saya sendiri. Saya berdiri kaku. Nia menutup mulut dengan tangan. Suara di luar berkata, "Buka. Aku yang besok." Dunia seakan pecah. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa takut itu. Karena suara itu persis suara saya. Bukan mirip. Bukan serupa. Sama. Saya meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Nia menahan saya, tapi ketukan itu berubah menjadi suara deru napas dari luar. "Buka," kata suara saya lagi. "Kalau tidak, aku tidak pulang." Saya mundur. Keringat dingin mengalir di punggung. Anak saya terbangun dan mulai menangis. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total menyelimuti kami. Dalam kegelapan itu, saya mendengar langkah kaki masuk ke rumah. Pelan. Basah. Seperti orang yang baru pulang dari tempat jauh. Nia menjerit. Saya meraba dinding, mencari apapun. Lalu tiba-tiba ada hembusan napas di dekat telinga saya. Dan suara itu berbisik, "Kamu belum lunas." Saya menjerit dan mengayunkan tangan ke depan, tapi tidak mengenai apa-apa. Lalu lampu menyala kembali. Ruang tamu kosong. Pintu depan masih terkunci. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tengah lantai, ada jejak air. Jejak kaki. Kecil, menuju kamar belakang. Saya dan Nia ketakutan bukan main. Kami segera memeriksa kamar anak, dapur, semua ruangan. Tidak ada orang. Tetapi di kamar belakang, di atas ranjang tua, saya menemukan sesuatu yang membuat lutut saya lemas. Sebuah buku catatan kecil. Sama seperti yang dipakai Bu Sari. Saya membukanya dengan jari bergetar. Di halaman pertama tertulis nama saya. Di bawahnya ada daftar tanggal. Dan di akhir catatan ada satu kalimat. "Hari ini Jaya kembali. Besok tinggal tubuhnya." Saya menjatuhkan buku itu. Nia menangis. Saya panik. Saya tidak tahu harus lari kemana. Saya hanya tahu saya harus kembali ke warung Bu Sari, karena itulah satu-satunya tempat yang mungkin memberi jawaban atau menghentikan semua ini. Malam itu saya berlari lagi ke warung. Sendirian. Jalan desa tampak lebih panjang dari biasanya. Angin seperti membawa bisikan dari kebun. Setiap pohon terlihat menyerupai orang berdiri. Saya tiba di warung dengan nafas terputus-putus. Tapi warung itu berbeda.
Lampunya mati. Pintu terbuka. Tidak ada Bu Sari. Tidak ada meja. Tidak ada bangku. Yang ada hanya ruangan kosong dengan lantai tanah yang lembab, dan di tengahnya berdiri cermin besar yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Saya mendekat dengan hati-hati. Di cermin itu, saya melihat diri saya. Tapi bukan saya yang sekarang. Saya melihat saya dengan wajah lebih pucat, mata cekung, rambut basah, tubuh sedikit membungkuk. Pakaian saya sama, tetapi ekspresinya kosong. Seperti orang yang kehabisan sesuatu di dalam dirinya. Saya mundur. Bayangan saya di cermin tidak ikut mundur. Ia tersenyum. Saya hampir berteriak ketika bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang saya. Saya menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Saat saya kembali melihat cermin, bayangan itu sudah mendekat ke sisi dalam kaca, menempelkan telapak tangan seakan ingin keluar. Bibirnya bergerak. Saya tidak mendengar suara, tapi saya bisa membaca geraknya. Kembalikan. Saya mundur lagi. Cermin itu bergetar pelan. Lalu dari belakang cermin, satu persatu, wajah-wajah muncul. Pak Rano, Bu Tini, Dodi, orang-orang yang pernah berhutang. Mereka semua berdiri berdempetan di belakang lapisan kaca, menatap saya dengan tatapan kosong yang membuat dada saya nyeri. Di antara mereka, saya melihat Bu Sari. Beliau berdiri paling belakang. Senyumnya hilang. Wajahnya lelah. Sangat lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti bukan pemilik warung, melainkan penjaga sesuatu yang terlalu lama dijaga. Saya menempel ke dinding, tidak bisa bergerak. Lalu Bu Sari mengangkat tangannya dan menunjuk ke dada saya. Saya menunduk. Di baju saya ada noda hitam. Awalnya saya kira itu air. Tapi noda itu bergerak. Saya menyentuhnya, dan telapak tangan saya terasa dingin. Sangat dingin. Seperti menyentuh permukaan batu nisan. Tiba-tiba saya ingat sesuatu yang terlupakan. Saat saya pertama kali berhutang di warung, Bu Sari sempat memotong sedikit ujung jari saya dengan ujung kuku panjangnya, sekadar ringan, lalu menuliskan nama saya sambil berkata, "Sudah masuk." Saat itu saya pikir itu kebetulan. Sekarang saya sadar itu bukan luka. Itu tanda. Tanda bahwa saya sudah dicatat. Dan bukan hanya untuk bayar uang. Saya menatap Bu Sari di balik kaca. Apa yang harus saya lakukan? Untuk pertama kalinya, beliau membuka mulut dan menjawab dari balik kaca dengan suara yang tidak utuh. Balikan yang sudah diambil. Caranya, serahkan yang paling kamu simpan. Saya tidak mengerti. Pilih, katanya. Kalau tidak, yang besok akan datang mengambil lebih dulu. Saya gemetar. Saya melihat wajah-wajah di belakang kaca. Mereka tidak marah. Mereka tampak menunggu dengan sabar, terlalu sabar, seperti orang-orang yang sudah tidak punya jam. Saya teringat Nia. Anak saya. Rumah. Hidup saya. Lalu saya mengerti bahwa yang dimaksud Bu Sari bukan uang. Bukan barang. Yang dimaksud adalah sesuatu yang membuat saya tetap saya. Kenangan. Saya membuka mulut, tapi suara saya pecah. Kalau saya serahkan semuanya, saya jadi apa? Bu Sari menatap saya. Lunas. Cermin itu bergetar semakin keras. Saya menutup mata. Dalam kepala saya, terbayang wajah Nia,
wajah anak saya, rumah kecil kami, kerja keras, kelaparan, takut, tertawa, tangis. Saya merasa semuanya menumpuk di dada. Kalau saya menyerahkan yang paling saya simpan, mungkin saya takkan ingat mereka lagi. Tapi kalau saya tidak menyerahkannya, saya akan jadi tubuh yang berjalan tanpa besok. Saya menangis. Dan di saat itulah saya sadar sesuatu yang ironis dan kejam. Selama ini saya mengira yang paling saya takutkan adalah miskin. Ternyata yang paling saya takutkan adalah diambil sedikit demi sedikit sampai saya tidak sadar lagi pernah hidup. Saya mengangkat kepala. "Ambil," kata saya. "Sudah siap?" Suara Bu Sari terdengar sangat jauh. Saya menelan ludah. Kalau itu satu-satunya cara. Saya tidak tahu apakah saya yang bicara atau suara lain di dalam diri saya. Tapi saat kalimat itu keluar, cermin mendadak retak dari tengah. Bukan pecah. Retak. Lalu retakan itu merambat cepat seperti akar pohon. Wajah-wajah di balik cermin menjerit tanpa suara. Ruangan bergetar. Lampu yang sempat padam menyala dan mati berulang-ulang. Saya melihat Bu Sari menutup mata seperti orang yang sangat lelah, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak saya pahami. Seketika saya merasa seperti terseret mundur ke tempat gelap yang sangat dingin. Saya melihat masa kecil saya. Saya melihat ibu saya menidurkan saya. Saya melihat Nia tertawa pertama kali saat kami masih pacaran. Saya melihat anak saya lahir. Saya melihat rumah kami. Semua itu bergerak seperti film lama. Lalu satu persatu, gambarnya memudar. Saya panik. Saya ingin menahannya. Saya ingin menggenggamnya. Tapi tangan saya kosong. Seperti ada yang menariknya dari dalam kepala. Saya menjerit. Dan setelah itu, gelap. Resolution twist. Keesokan harinya warung itu tutup selamanya. Tidak ada pemilik. Tidak ada barang. Kosong. Begitulah yang diceritakan warga. Warung kecil di pinggir jalan itu ditemukan terbuka pagi-pagi. Meja kosong. Rak kosong. Lemari kaca kosong. Buku catatan hilang. Lampu bohlam putus. Tidak ada jejak siapapun. Tidak ada Bu Sari. Tidak ada kursi di belakang. Tidak ada cermin. Tidak ada bekas aktivitas semalam. Seolah seluruh tempat itu dibersihkan dari dunia dalam satu malam. Warga datang penasaran. Kepala dusun memeriksa. Polisi sempat dipanggil. Tidak ada bukti aneh yang cukup untuk dijadikan laporan. Bangunan warung tetap ada, tapi tidak lagi digunakan. Orang-orang yang pernah berhutang di sana juga mulai berkumpul dengan wajah pucat, saling memandang dengan rasa takut yang sama. Beberapa dari mereka bilang ingatan mereka seperti berlubang. Ada bagian hidup yang tidak lagi bisa mereka jelaskan. Ada rasa kehilangan yang tidak punya nama. Saya sendiri, saya selamat, katanya. Tapi saya tidak ingat banyak setelah malam itu. Saya ingat Nia memeluk saya sambil menangis. Saya ingat anak saya menangis di gendongan. Saya ingat tubuh saya lemah seperti habis sakit lama. Saya ingat beberapa nama hilang dari kepala. Saya ingat ada kalimat yang berulang di mulut saya tanpa saya sengaja. Lunas, lunas. Orang-orang bilang saya seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Saya masih hidup. Saya masih pulang ke rumah. Saya masih makan. Saya masih bekerja. Tapi ada ruang kosong di dalam kepala saya yang tidak bisa diisi lagi.
Ada potongan waktu yang tak pernah kembali. Saya tidak tahu apakah itu harga atau sisa dari sesuatu yang sudah diambil. Yang lebih membuat saya ngeri adalah ini. Beberapa minggu setelah warung itu tutup, saya dan Nia berjalan melewati jalan lama. Tempat warung itu berdiri sekarang tampak seperti lahan kosong biasa. Dinding kayunya sudah dicopot. Atap seng sudah hilang. Orang-orang tidak lagi membicarakannya kecuali sekilas. Namun saat kami melewatinya, anak saya yang masih kecil, yang bahkan belum mengerti apapun, mendadak menunjuk ke tanah kosong itu. "Pak, ada ibu-ibu duduk." Saya berhenti. Nia ikut pucat. "Siapa?" tanya saya. Anak saya menatap kosong ke arah lahan kosong itu, lalu berkata pelan, "Ibu yang senyum." Saya tidak berani menoleh. Karena pada saat itu, angin lewat dari arah bekas warung. Dan saya mendengar suara yang sangat pelan, seperti datang dari jauh di bawah tanah. Masih ada yang belum lunas. Sejak saat itu, warga percaya satu hal. Di warung itu, yang dibayar bukan uang, tapi waktu hidup seseorang. Dan kebaikan Bu Sari bukanlah kebaikan biasa. Itu tawaran. Sebentuk pertolongan yang membuat orang sanggup melanjutkan hidup, lalu pelan-pelan mencabut hari-hari mereka satu persatu sampai lunas tak menyisakan apa-apa. Ironinya, semua orang yang dulu paling semangat datang ke warung itu justru adalah orang-orang yang paling putus asa. Dan justru karena terlalu ingin diselamatkan, mereka lupa bertanya, diselamatkan dari apa, dan dengan cara apa? Saya sekarang kalau melewati pinggir jalan desa itu selalu menunduk. Bukan karena takut warungnya muncul lagi, tapi karena saya takut melihat kursi kosong di belakang mata saya sendiri. Takut kalau suatu hari nanti saya bangun, lalu sadar bahwa hidup saya selama ini bukan milik saya sepenuhnya. Takut kalau suatu saat saya mendengar ketukan 3 kali dari luar rumah, lalu suara saya sendiri berkata, "Buka. Aku yang besok." Closing. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.